Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiwi Agustina dengan NIM 23136028. Di sini saya akan menjelaskan tugas pemetaan kadastral mengenai ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk berbagai keperluan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif pada daerah yang relatif sempit sehingga unsur kelengkungan permukaan bumi dapat diabaikan. Tujuan dasar dari ilmu ukur tanah mengacu pada tujuan praktis ilmu geodesi, yaitu mempelajari cara melakukan pengukuran di atas permukaan bumi yang mempunyai bentuk tak beraturan. Untuk memudahkan pengukuran, dibuatlah bidang perantara. Bidang perantara tersebut adalah datar, meski permukaan bumi lengkung, tapi dianggap datar karena permukaan bumi yang diukur itu tidak lebih panjang dari 50 kilometer. Manfaat ilmu ukur tanah. Satu, mencari luas tanah. Luas tanah sangat diperlukan untuk keperluan jual beli, penentuan pajak, dan perencanaan pengembangan daerah, rencana jalan, rencana pengairan, dan rencana transmigrasi. Mengetahui beda tinggi tanah, sebelum mendirikan bangunan terlebih dahulu, harus diketahui permukaan tanah, dan rencana perataan tanahnya sehingga dapat dihitung urugan dan galian tanah yang diperlukan. Selain itu, juga untuk menentukan ketinggian suatu bangunan sebagai pedoman ketinggian lantai dan sebagainya. Tiga, pembuatan peta. Untuk memberi petunjuk berapa jauh antara tempat A ke tempat B, maka harus dibuat sket jalan dari tempat A ke tempat B. Gambar sket tersebut walaupun tidak sempurna dinamakan dengan peta. Pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan setiap negara mempunyai gambar daerahnya yang disebut peta. Peta tersebut digambar berdasarkan hasil pengukuran tanah maupun fotogrametrik. Yang keempat yaitu perencanaan bangunan. Bila akan mendirikan rumah, maka harus ada izin bangunan dari Dinas Pertanahan. Pada setiap rencana pembangunan daerah, pembuatan jalan, rencana irigasi, terlebih dahulu tanah yang akan dibangun harus diukur dan disahkan oleh pemerintah daerah. Pekerjaan ukur tanah merupakan hal penting dalam merencanakan bangunan karena memudahkan penghitungan rencana biaya. Pengukuran ilmu ukur tanah. Pengukuran didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut arah-arah, baik vertikal maupun horizontal. Seorang yang melakukan pekerjaan pengukuran dinamakan dengan surveyor. Tujuan pengukuran antara lain menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah, misalnya untuk persiapan gambar rencana atau peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Pengukuran berdasarkan tujuan dibagi menjadi 5. Engineering surveying, pengukuran untuk keperluan teknik. Military surveying, pengukuran untuk keperluan militer. Mining surveying, pengukuran pertambangan. Geological surveying, pengukuran geologi. Archaeological surveying, pengukuran arkeologi. Pengukuran berdasarkan luas cakupan dibagi menjadi 2. Pengukuran area kecil, plain surveying, luas area pengukuran di bawah 37 kali 37 km, rupa bumi dianggap datar sehingga unsur kelengkungannya dapat diabaikan. Pengukuran area besar atau geodetic surveying, luas area pengukuran
Di atas 37 kali 37 kilometer pada pengukuran ini, unsur kelengkuan bumi diperhitungkan. Metode yang digunakan untuk perhitungan ilmu ukur tanah. Pertama, pengukuran dengan alat sederhana. Dengan mengukur apabila datar, menggunakan hand level. Dua, pengukuran dengan water pass. Sudut horizontal dan beda tinggi. Water pass tidak dapat mengukur sudut vertikal sehingga tidak cocok untuk pengukuran daerah terjal. Tiga, pengukuran dengan teodolit. Teodolit digunakan untuk mengukur jarak, beda tinggi, sudut vertikal, dan juga sudut horizontal. Teodolit juga mampu mengukur daerah landai maupun terjal. Empat, total station. Total station adalah instrumen optik yang digunakan dalam survei modern. Total station adalah kombinasi dari teodolit, elektronik, alat pengukur jarak elektronik, dan perangkat lunak yang berjalan pada komputer eksternal seperti laptop atau pengumpul data GPS dan perangkat lunak SIG. Kelebihan yang dapat diambil dalam menggunakan total station ini adalah upaya mengurangi kesalahan dari manusia seperti kesalahan pencatatan data, aksesibilitas ke sistem komputer, mempercepat proses pengambilan data, serta memberikan kemudahan dalam pengambilan data. Ini adalah gambar antara waterpass dengan teodolit. Seperti yang kita ketahui, perbedaan antara waterpass dengan teodolit ini dilihat dari kalau waterpass tidak dapat mengukur sudut vertikal sehingga tidak cocok untuk pengukuran daerah terjal. Sedangkan teodolit ini mampu mengukur daerah landai maupun terjal. Istilah yang digunakan dalam pengukuran tanah. Satu, garis vertikal, garis yang menuju ke pusat bumi. Dua, bidang mendatar, bidang tegak lurus pada garis vertikal pada setiap titik. Bidang horizontal ini melengkung mengikuti bentuk permukaan laut. Tiga, datum. Bidang yang digunakan sebagai referensi ketinggian, contohnya permukaan laut rata-rata. Empat, mean sea level. Hasil rata-rata dari permukaan laut tiap jam selama jangka waktu yang lama minimal 1 tahun. 5. Elevasi. Jarak vertikal atau ketinggian yang diukur terhadap bidang datum. 6. Benchmark. Titik tetap biasanya terbentuk patok beton yang telah diketahui elevasinya terhadap datum yang dipakai untuk pedoman pengukuran elevasi daerah sekelilingnya. Selanjutnya yaitu perhitungan planimetris. Perhitungan planimetris ini mencakup jarak, azimut, sudut, satuan sudut, dan koordinat. Jarak ini, pengukuran antara dua titik menghasilkan jarak, baik pengukuran dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya, jarak langsung diperoleh dengan pengukuran tarikan meter antara titik dengan titik, antara titik antara satu titik dengan titik lainnya. Jarak tidak langsung diperoleh dengan perhitungan hasil-hasil ukuran besaran di lapangan. Yang kedua, eh, kalau jarak antara dua titik merupakan garis hubung terdekat antara dua titik. Contohnya, secara sederhana, pada bidang datar, jarak antara dua titik A yang memiliki koordinat XA berbanding YA dan B yang memiliki koordinat XB berbanding YB adalah jarak D yang dihitung dari dua titik yang telah diketahui koordinatnya. Selanjutnya, azimut. Azimut adalah sudut yang dimulai dari arah utara atau selatan jarum magnetik sampai garis bidik yang sama besarnya dengan sudut bacaan. Azimut antara dua titik adalah besarnya sudut yang dibentuk dari suatu referensi atau meridian atau utara searah jarum jam sampai ke garis penghubung dua titik. Arah azimut biasanya kalau utara 0 derajat, timur laut 45 derajat, timur 90 derajat, tenggara 135 derajat, selatan 180 derajat, barat daya 225 derajat,
barat 270 derajat, serta barat laut 315 derajat. Besarnya azimut pada satuan derajat adalah mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat berputar satu lingkaran penuh. Yang keempat, satuan sudut. Perhitungan sudut horizontal dapat dihitung dengan dua cara, dari selisih dua bacaan horizontal dan dari selisih dua azimut. Satuan sudut yang biasanya yang sering digunakan yaitu satu lingkaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 pi radian atau 400. Sudut arah dan kuadran. Sudut arah dalam ilmu ukur tanah atau iut tidak sama dengan dalam iut atau sudut dimulai dihitung dari arah utara, sumbu Y positif ke arah timur, searah putaran jarum jam. Kalau dalam ius, sudut dimulai dihitung dari arah timur, sumbu X positif ke arah utara, berputar berlawanan arah putaran jarum jam. Selanjutnya, koordinat. Pada sumbu kartesian dan pada sumbu kartesian dua dimensi, setiap titik secara unik didefinisikan posisinya dengan koordinat berupa absis X dan koordinat Y. Koordinat suatu titik dapat dihitung jika diketahui azimut dan jaraknya dari titik referensi. Azimutnya diketahui dengan pengukuran sudut, sementara jaraknya diukur secara langsung di lapangan. Jika titik A diketahui koordinatnya, titik B diukur azimut dan jaraknya dari titik A, maka koordinat titik B dapat dihitung. Selanjutnya, pengukuran jarak langsung dan tachymetry. Cara pengukuran jarak dibagi dalam pengukuran jarak dibagi dua, yaitu langsung dan tidak langsung, yang mana pengukuran jarak tidak langsung ini terdiri dari tiga, optis, elektrooptis, dan elektris. Optis terdiri dari cara stadia, cara tangensial, substanbar, bayangan rangkap. Selanjutnya, bearing, asimut, dan pengukuran sudut. Bearing adalah sudut horizontal antara meridian referensi dan garis survei yang diukur searah atau berlawanan arah jarum jam. Dalam referensi bacaan lain dikatakan bahwa arah menjadi bearing jika dikatakan dengan beberapa origin. Dengan kata lain, jika skala 0 arah tersebut dihubungkan dengan utara, north, atau datum-datum lain yang diambil sebagai origin. Selanjutnya, poligon. Poligon berasal dari kata poli yang berarti banyak dan gono yang berarti sudut. Poligon adalah serangkaian garis lurus yang menghubungkan titik-titik yang terletak di permukaan bumi. Garis-garis lurus membentuk sudut-sudut pada titik perpotongannya. Dengan menggunakan poligon dapat menentukan koordinat beberapa titik yang letaknya berurutan dan memanjang. Secara umum, poligon ini dibedakan di atas tiga macam, yakni poligon sempurna. Poligon sempurna merupakan poligon yang deretan titik-titiknya terikat pada titik-titik tetap pada awal dan akhir yang poligon serta diketahui azimut awal dan azimut akhirnya. Hasil ukuran dapat dikontrol dan diketahui kesalahannya melalui proses hitungan perataan yang dapat kita lihat pada gambar yang tersedia. Selanjutnya, poligon lepas atau poligon tidak sempurna. Poligon yang deretan titik-titiknya hanya terikat pada satu titik tetap. Dalam hal ini, hasil ukuran dan kesalahannya tidak dapat terkontrol. Ketiga, poligon tertutup. Poligon yang deretan titik-titiknya terikat pada satu titik tetap yang berfungsi sebagai titik awal sekaligus titik akhir. Hasil pengukuran dapat dikontrol dan diketahui kesalahannya.
Selanjutnya yaitu peta situasi. Pertama, pembuatan kerangka kontrol horizontal dan vertikal. Dua, pengukuran detail. Tiga, pembuatan garis kontur. Serta empat plotting. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan dan yang saya jelaskan. Kalau ada kesalahan kata, kalau ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.